Ustadzna anom kene ngabujang dehnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Segala puji bagi Allah yang dengan segala nikmatnya lah segala amal solih menjadi sempurna. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sang junjungan alam, sang revolusioner, pembawa dari dunia kegelapan menuju dunia yang terang benderang, minal zulumat ilan nur, Habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan dan yang kami hormati guru kami Ustadz Dedi Mulyadi rahimahullah beserta Umi yang telah menjamu kita semua dalam keadaan yang sangat luar biasa, dalam jamuan yang sangat luar biasa. Kita sebagai tamu telah diberikan berbagai nikmat, berbagai apa tuh hadirin? Berbagai gitu ya. Tentunya yang indah-indah, yang nikmat-nikmat diberikan melalui wasilahnya Ustadz Dedi Mulyadi rahimahullah beserta Umi, sehingga kita bisa meneguk setetes air, banyak ya, bukan setetesnya, segelas gitu ya, menikmati atau diberikan santapan makanan yang mungkin ada di sini belum merasakan yang namanya tahu Sumedang. Allahu a'lam, kita tidak pernah tahu hadirin. Sehingga dengan Ustadz Dedi menjamu kita, ada tadi tahu Sumedangnya ada kan ya? Nah, itu mungkin bisa jadi amal solih buat Ustadz Dedi yang memberikan satu pengetahuan baru berupa apa itu tahu Sumedang dan bagaimana rasanya. Dan ketika setelah menyelesaikan makannya berucap alhamdulillahirabbil alamin, maka insya Allah jariahnya sampai kepada yang memberikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Ustadz Dedi bersama Umi, juga hadirin yang kami muliakan. Ana hadir di sini bukan sebagai mubaligh. Awalnya adalah jemaah seperti yang lain. Namun guru kami Ustadz Dedi memerintahkan agar antum saja yang ikut. Antum saja yang memberikan tausiah. Karena qadarullah yang seharusnya mengisi tausiah saudara kita Ustadz Irham berhalangan untuk hadir. Maka ana diperintahkan untuk hadir di sini sekaligus sebagai penyampai tausiah. Perlu diketahui hadirin yang berbahagia bahwa ilmu kami atau ilmu ana itu tidak banyak, tidak sampai seujung kuku barangkali. Namun kami menghormati perintah ini, kami menghormati keputusan ini, yang bisa semoga menjadi ladang untuk kami berdakwah, ladang untuk kami menyampaikan apa yang kami ketahui, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan atau sabdakan, walaupun satu ayat sampaikan, walau satu kalimat ayo sampaikan. Maka dari itu kalau anda tahu, jemaah sekalian tahu bahwa mulianya duduk di majelis seperti yang tadi disampaikan oleh
qori kita, maka sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berdirilah dan berlapang-lapangkanlah kalian gitu ya di dalam majelis. Maka lakukanlah dan sampaikan dari majelis ini satu ilmu. Sifat ilmu adalah jariyah salah satunya. Maka ketika kita tunaikan, apa kita sampaikan ilmu ini kepada saudara kita, si fulan menyampaikan kepada Abdullah, hai Abdullah, ini ada ilmu. Membaca Al-Quran itu harus menggunakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai fulan, saya juga punya ilmu bahwa membaca Al-Quran itu harus tartil. Ya. Kemudian kedua-duanya mengamalkan masing-masing ilmu yang diberikan. Gitu ya. Terus diberikan lagi kepada orang lain, maka akan menjadi amal jariyah untuk orang yang memberikan ilmu awalnya gitu. Ya. Seperti siapa nih yang menciptakan mikrofon? Manusia. Sebut saja fulan. Andai kata misal fulana menciptakan mikrofon. Berguna mikrofon ini untuk dakwah, berguna mikrofon ini untuk mengumandangkan azan. Maka jika seorang muslim, dia akan mendapatkan itu semua. Tentu dengan catatan, seorang muslim pasti akan dapat apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain ketika dia posisinya adalah bukan seorang muslim, maka tidak akan memperoleh. Orang kepada Allah saja dia ingkar. Begitu saja jemaah ya. Berbicara soal Al-Quran, kami pengen tahu jemaah sekalian ini selama mengaji dengan Ustadz Deddy Mulyadi, apa yang diketahui tentang Al-Quran. Barangkali nanti kalau ada yang menjawab nih, apa itu Al-Quran, itu akan dapat voucher 100.000 rupiah, dipotong pajak 100%. Ya gitu ya. Al-Quran itu apa Al-Quran? Ibu, ibu, waduh, ibunya kemana ini? Pak, yang di bapak-bapak ada di luar nih, masih semangat? Masya Allah, tidak kalah dengan ibu-ibu kan, ibu-ibu namanya. Tahu Pak Al-Quran Pak? Kalau Al-Quran teh apa Pak? Belum tahu. Aduh, banyak nama. Petunjuk. Baik, ada yang menjawab petunjuk. Siapa? Iya, dapat voucher 100.000 rupiah, dipotong pajak 100% ya. Baik. Ada kaos kaki. Baik. Tadi ada yang berbicara petunjuk. Ini betul sekali. Ini akan kita bahas. Jadi dalam surat Al-Baqarah 185, Allah itu telah menurunkan Al-Quran dan Allah sampaikan di situ bahwa Quran itu sebagai hudalinas, petunjuk bagi manusia. Di sini ada hukum berdagang, di sini ada hukum untuk bagaimana menikah. Kena nikah dewa cenah. Kena ada lagi hukum tentang perbankan, ada lagi hukum banyak sekali jemaah sekalian. Jadi Allah katakan dengan penuh kebanggaan karena Allah itu tidak ada larangan bagi Allah untuk sombong. Tapi Allah di sini menyatakannya secara halus sehingga itu tidak ada yang menyimpulkan bahwa Allah itu sombong. Allah hanya menunjukkan nih, Quran itu sebagai petunjuk bagi kamu. Kalau kamu mau berdagang secara syar'i, secara syariah, lihat di sini. Begitu ya? Jelas jemaah sekalian? Jelas Pak? Masya Allah. Ada lagi hukum apa misalnya? Hukum bergaul. Itu ya, bergaul sama teman. Diatur, bahkan sampai hal yang paling terkecil. Udah paling tambah terlinya, baru sekali bahasanya. Itu karena saking menunjukkan bahwa Al-Quran itu hukum yang paling kecil itu ada jemaah sekalian. Maka jangan sepelekan Al-Quran. Bawa Al-Quran dalam kehidupan kita.
Ada akhi kita misal bertanya, bukan Akang, Kang MC, kami selalu disebut AA gitu, entah kenapa begitu ya. Bagaimana kalau kita bertamu? Ada di Al-Quran, didukung lagi ada hadis. Makanya kalau hukumnya tidak ditemukan di Al-Quran atau sulit mencari di Al-Quran, kalau hafalnya hanya hadis, silakan baca dulu hadis, cari dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, itu ya, banyaklah. Riyadhus Shalihin, taman orang-orang soleh itu ya, silakan temukan di sana. Hanya bawa Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya, jelas jemaah sekalian. Kemudian kedua, Al-Quran sebagai penyembuh. Coba, ada yang tahu ayatnya? Ayat Al-Quran sebagai penyembuh, gitu ya. Bisa dilihat pada surah Al-Isra ayat 82. Diingat-ingat dulu, bisa sampai rumah malah bilang ayat surat 82 ayat Al-Isra cenah patuker. Gitu ya. Jadi harus bisa diingat-ingat dulu dari sekarang, jemaah sekalian. Tulis surah Al-Isra. Surah apa, Bu? Al-Isra ayat 82. Gimana bunyi alat alat tingginya? Bagaimana bunyi ayatnya? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Siapa di sini yang namanya syifa? Ada? Adanya cenah di jauh, cenah tuh di situ cenahnya. Ada di rumah. Jadi ada Al-Quran itu diturunkan kata Allah sebagai syifa, asyifa gitu ya samanya. Syifa teh apa? Penyembuh atau obat. Maka tidak jarang ketika kita perdengarkan ayat-ayat Al-Quran pada seseorang yang sedang sakit, imunitasnya meningkat jemaah sekalian. Kesehatannya mulai bertambah. Banyak penelitian-penelitian yang dibuktikan bahwa Al-Quran berhasil menyembuhkan penyakit sekelas kanker loh. Betul, pernah mendengar? Jadi Al-Quran itu diturunkan mawa syifa, artinya Allah itu betapa sayangnya kepada kita. Cuma kadang kita itu lalai. Hayolah orang amanghalaka itu kemana wehnya? Kemudian, aduh, kagok nih, sholat dulu sebaiknya. Kewe lah, kalem lah, teman. Tidak pernah tahu kita kan, habis bilang engke itu, Allah tarik nyawa kita. Gitu ya. Balik lagi tadi, bahwa Al-Quran mahuwa syifa, diturunkan sebagai syifa, obat dari penyakit. Itu tadi sudah disebutkan bahwa Al-Quran itu sudah diteliti bahwa Al-Quran itu bisa menyembuhkan orang yang sakit kanker, orang yang sakit A, sakit B, sakit C, itu sudah terbukti. Maka kurang apa lagi sebetulnya. Bahkan jemaah sekalian, ada sebuah kisah seorang Muslim. Beliau seorang Muslim, tinggal di Mesir. Gitu. Tinggal di Mesir. Sebut saja Syekh Abdullah bin Umar. Kemudian beliau ini adalah seorang dokter. Jadi dokter Syekh Abdullah bin Umar. Jangan bin ngahulang Pak ya. Baru disebutin itu ya. Jadi Syekh Abdullah bin Umar. Jadi beliau ini selama 10 tahun tercatat memiliki penyakit jantung yang kronis.
Kemudian akhirnya di jantungnya itu dipasang ring, Bapak Ibu sekalian. Pasang ring, dokter mengharuskan itu semua. Prosesnya dilakukan terus menerus, check up gitu ya. Setelah pasang ring kan harus check up dulu tuh, check up terus, gitu ya. Sampai bertahun-tahun. Kemudian suatu hari di suatu malam gitu ya, beliau berniat, aduh saya pengen tilawah Al-Quran 30 juz. Kemarin hati saya kurang tenang gitu. Beliau ini khawatir jantungnya makin parah kalau kondisi beliau ini tidak tenang. Maka beliau menamatkan membaca Al-Quran. Jadi ba'da maghrib dimulai dari sekitaran juz 1, kemudian dari ba'da isya gaspol sampai subuh, mendekat subuh. Kemudian apa yang terjadi? Esok hari saat beliau melakukan rutinitas berjemur gitu ya, baca-baca buku, karena kan sudah pensiun, beliau ini sudah pensiun, baca-baca kitab gitu ya, duduk sambil meminum teh gitu. Kemudian hatinya tergerak ingin mempercepat waktu check up. Waktu check upnya itu harusnya menurut jadwal itu 2 hari lagi jemaah. Anggap saja ini hari Sabtu, memang benar hari Sabtunya. Hari Sabtu, kemudian hari Senin itu harus check up. Tapi beliau ini ingin mempercepat. Dipercepat saja, gitu kan. Kemudian berangkatlah, karena memang sudah kenal dengan dokternya, sudah apa ya kalau kata bahasa kita nyobat dalit begitu ya. Jadi mau datang dadakan juga istilahnya tidak ada masalah, gitu ya. Masalah. Sehingga datanglah ketika itu di pukul 10 pagi. Setelah sampai di sana, ini baru kita ketahui ya, beliau ini sakitnya jantung koroner, sehingga mengharuskan check up, gitu ya. Jadi saya baru ingat bahwa ini sakit beliau ini adalah jantung koroner. Kemudian jemaah sekalian, setelah sampai di rumah sakit, dokter bilang apa kira-kira? Tahu tidak? Pak, penyakit Bapak itu kemarin masih ada. Sekarang kenapa sudah tidak ditemukan? Alat ini tidak bisa mendeteksi bahwa Bapak itu harus masih terkena penyakit jantung. Kira-kira kalau jemaah sekalian ada di posisi seperti itu, percaya atau tidak? Percaya nggak? Yakin? Yakin nih? Yakin, seyakin-yakinnya insya Allah ya? Itu yakin berarti. Jadi ternyata jemaah sekalian, ini penyakit jantungnya sudah hilang. Lalu apa yang dilakukan dokter? Dokter ini adalah bernama Christopher, lupa ya namanya tuh. Kalau nama baratnya suka lupanya susah. Beliau seorang non muslim. Kemudian menanyakan pada Syekh Abdullah ini, Pak Abdullah, bagaimana ini rahasianya, apa kok penyakit jantung Anda ini sudah tidak ada? Jantung Anda normal terdeteksi di sini. Itu sederhana. Biasa ya kalau orang solih menyembunyikan. Saya cuma minum teh tadi di pagi hari sama moyan. Tidak mungkin, kata dokter ini. Tidak mungkin ini. Kemudian dia panggil dokter-dokter lainnya. 2 dokter lagi dipanggil, kemudian cek. Hasilnya pun apa jemaah? Hasilnya sama. Tidak ada penyakit jantung di dalam diri Syekh Abdullah ini. Gitu. Kemudian lihatlah keajaiban yang diberikan oleh Allah, hidayah yang diberikan oleh Allah. Ini tidak mungkin. Coba lihat di sini, perhatikan di sini ya. Ini tidak mungkin. Ketiga dokter tadi itu berembuk. Ini kita harus tanya, harus cecar nih bapak yang tadi itu, Bapak Abdullah itu. Kemudian ditemuilah beliau. Ditanya, jawabannya selalu tidak relevan. Ditanya, jawabannya tuh, enggak, saya tuh cuma tidur aja dengan nyenyak tadi malam.
Saya cuma biasalah minum air putih, tidak percaya. Akhirnya setelah disampaikan pertanyaan-pertanyaan dan akhirnya terjawab. Saya tadi malam baca Al-Quran tamat 30 juz. Mungkin gak sih dalam satu malam jemaah? Kira-kira mungkin tidak? Tidak. Ini yang sebelah saya bilang tidak, cina. Oh, mau beradu ini deh. Jangan jemaah ya. Mungkin ya. Kita husnuzon saja. Husnuzon saja bahwa ini memang ada kisah gitu ya, ada kisah. Jadi mungkin kita bisa menganggap 30 juz itu tamat dalam satu malam. Memang para orang-orang solih, orang-orang yang zuhud, ulama-ulama di kalangan salaf itu tamat Al-Quran sehari satu kali itu aneh gitu. Betul, sudah tidak aneh. Hanya ketika beliau melakukan itu, wah, itu mungkin saja karena memang tingkat kesulitan bagi kita tunanetra membaca Al-Quran menurut riset itu 30% atau 30% ke atas lebih susah daripada membaca Al-Quran secara mushaf yang awas. Ya mungkin kita kalau menyelesaikan baca Al-Quran, kemarin guru kita tadi itu mengikuti tilawah Quran ya Ustaz ya, selama beberapa hari di Jakarta sana. Itu menurut riset baca Al-Quran Braille itu tidak semudah membaca Al-Quran awas atau Al-Quran biasa, sehingga tidak mustahil mungkin ya beliau ini membaca Quran. Balik lagi kepada kisah tadi. Ternyata jemaah, apa yang terjadi pada tiga dokter tadi? Kira-kira apa? Ini Al-Quran mustahil buatan manusia. Ini Al-Quran tidak mungkin diciptakan oleh seorang Muhammad. Ini tidak mungkin Al-Quran ini datang dari tulisan-tulisan orang Arab dulu. Maka apa yang terjadi jemaah? 3 dokter tadi menyatakan diri untuk masuk Islam, bersyahadat. Takbir. Masya Allah. Jadi pertama yang bisa kita ambil dari kisah tadi adalah hidayah itu tidak bisa ditutupi. Hidayah itu tidak bisa dihalang-halang, akan sampai kepada siapa, akan sampai dengan cara bagaimana gitu. Maka tiga dokter tadi masuk Islam hanya dengan mendengar kisah dari Syekh tadi. Saya cuma baca Quran dari maghrib sampai subuh 30 juz, menamatkan itu, dan terbukti penyakit jantung yang menghinggapi beliau dinyatakan telah hilang dan dinyatakan sehat walafiat. Sampai saat ini beliau berusia 91 tahun. Kisah ini terjadi 2014, kurang lebih 2014-2013. Dan ini sangat luar biasa. Itu ya pelajaran yang pertama. Hidayah tidak bisa menghalangi hidayah tidak bisa dihalang-halangi. Mau sampai kepada siapa, mau sampai dengan cara bagaimana, hak mutlak Allah Subhanahu wa taala jemaah. Tidak bisa kita menghalangi gitu ya. Ustaz ini menghalangi ada hidayah kepada kami. Anggap saja kami seorang seorang non muslim. Kemudian melihat Ustaz ini melihat ana membaca atau mempelajari Al-Quran. Kemudian dihalangi oleh Ustaz Dedi. Jangan baca Al-Quran dulu, kamu tuh orang non muslim. Jangan, ini kitab kami. Namun ketika Allah berkehendak, hey, ini hidayah untuk Cito, maka siapapun tidak bisa menghalangi. Kedua jemaah sekalian, apa yang kedua? Terbukti bahwa Al-Quran bisa sebagai mahwa syifa, sebagai penyembuh. Maka beruntunglah saudari kita yang bernama Syifa, Syifa begitu ya, penyembuh. Maka diharapkan orang tuanya ini berharap dari nama itu.
Bahwa di kemudian hari dia akan menjadi penyembuh. Penyembuh bagi orang-orang. Gitu. Utamanya bagi diri sendiri dan suaminya barangkali nanti. Ini tidak heran ketika ada dokter namanya, dokter siapa namanya Bu? Dokter Syifa. Masya Allah, sudah menyembuhkan orang berapa orang? 50 orang. Pantas saja karena namanya Syifa. Begitu ya? Jemaah sekalian yang kami muliakan. Itulah bisa kita simpulkan bahwa yang pertama dari kisah tadi ada hidayah, kita tidak bisa halangi. Kemudian ada terbuktinya bahwa Quran ini sebagai syifa. Berlanjut jemaah sekalian. Masih panjangnya. Sampai jam berapa? Jam 4. Siap. Siap. Maka saya pulang, maka Bapak di sini Pak ya. Lanjut. Bu lanjut Bu. Pak lanjut. Aduh udah ngaduan ya no, ya. Kita lanjutkan jemaah sekalian. Kenapa kita perlu membaca Al-Quran? Kenapa kita perlu mempelajari Al-Quran? Perlu nggak? Kenapa perlu? Pertama, perlu dulu nggak? Perlu nggak nih? Sekarang pertanyaan yang kedua, kenapa perlu? Butuh naon Pak? Menerangkan hati. Nanti kita ulas dari jawaban-jawaban jemaah ini ya. Ada lagi Pak? Jangan kalah sama ibu tuh Pak. Ada lagi, menerangkan hati katanya. Menerangi dalam kubur. Ada lagi Pak? Sama-sama menerangi intinya ya. Tadi sudah petunjuk. Kita yang lain ya, biar wawasan kita lebih terbuka. Baik, kita ulas saja dulu ya. Tadi apa Bu? Menerangi ya Bu ya? Menerangi. Penerang, nur. Makanya tidak jarang Al-Quran ini disebut sebagai Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah cahaya yang sempurna. Ya? Itu Al-Quran itu sebagai cahaya. Tidak jarang. Aduh, poe ki isu penting bisa dahar mual ya. Kemudian ketika baca Al-Quran, alhamdulillah aya nu ngirim peda cenanya. Alhamdulillah ada yang ngirim nasi ayam bakakak cenanya. Aduh model animenya. Baik, tayyib jemaah sekalian. Sampai mana tadi? Tuh, jadi gue lupanya. Kenapa? Ayam. Orang ayam. Aduh. Ayam. Kan ayam bakakak dinya, aduh, masya Allah. Baik. Kita sampai menerangi Al-Quran sebagai menerangi. Dan kita itu ketika membaca Al-Quran seolah muncul di hadapan kita berbagai solusi dari berbagai masalah. Pernah membaca Al-Quran ketika sedang dirundung pilu? Aduh. Pernah, cenah kata Pak Unang cenah. Gitu ya. Mun aya nu maot teh ukur nu maot mah geus lebang kitu nya. Aduh lah kitu cenah. Aduh, naik jemaah sekalian. Ya, ada beberapa amalan yang pernah dilakukan oleh orang-orang soleh. Pak, halo. Ya. Jadi ketika orang soleh ini membaca Al-Quran ketika sedang ada masalah berupa terlilit hutang, gitu ya, dan lain-lain. Kemudian baca Al-Quran beliau ini secara acak. Membaca Al-Quran secara acak, kemudian ya, ditemukanlah ayat yang benar-benar relevan atau berkaitan dengan masalahnya. Gitu ya. Ini keajaiban, memang sudahlah, tidak ada keraguan sebetulnya kepada Allah ini. Tinggal kita perkuat tauhid, perkuat keimanan, insya Allah kita akan peroleh segala-galanya dari Allah SWT. Jadi setelah membaca Al-Quran tadi, baca terjemah, pelajari terjemah beliau ini, pelajari juga tafsirnya dari ayat tersebut. Hadir di situ solusi. Oh, kalau
saya terlilit hutang begini, mungkin saya bisa pinjam uang ke saudara lagi. Belum selesai. Ini masih gali lubang tutup lubang sistemnya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ini naon tah. Ini ternyata beliau terinspirasi untuk berdagang, jemaah. Artinya kan uang tidak pinjam terus buat bayar. Artinya uang itu dipinjam terus kita manfaatkan. Uang itu kita putar terus supaya jadi penghasilan. Apakah itu bukan inspirasi yang datang atau yang diberikan dari Allah? Masih ragukah kita akan hal itu? Makanya kita dari sekarang inspirasi gitu, atau pemikiran-pemikiran yang luar biasa, kuatkan bahwa ini dari Allah nih, ini dari Allah nih, dari Allah, kuat sampai akhirnya kita akan tidak pernah jauh dari yang namanya Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman itu tadi rorompokna di payunan warung cina. Aduh begitu nasi ibunya. Gitu ya. Jadi ini firman dengan Allah. Jadi ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, seolah kita berinteraksi dengan Allah. Kita membaca nih ayat-ayat Allah, kita baca artinya petunjuk-petunjuk dari Allah. Dan itulah adalah adanya nur. Ya. Makanya dalam Al-Quran ini ada surat yang namanya An-Nur, Nurnya An-Nur. Selain adanya cahaya di situ, ada juga tadi seperti tadi yang disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 182. Cenah ibu mahnya, cenah berapa bu? 85. Alhamdulillah. Bu, punten bu. Surat yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah syifa. Surat apa cikgu? Ayat berapa? Masya Allah jemaahnya Ustaz ini. Takbir. Allahu Akbar. Jangan pasian lontong. Aduh. Sok nyindir cenah amah cenah keunnya. Da sami oge nya. Aduh. Ya. Cahaya tadi ya. Nur, makanya tadi ada hudalinas, nur gitu. Nur yang sempurna. Baik, jemaah sekalian, cukup? Aduh, semuanya cukup boleh cenah. Tekiat cenah lontong itu terus ngantosan. Lagi ada. Satu lagi jemaah tuh, kalau azan burunya cuma gue kemari cuma. Karena kita kehela cenah. Gitu nya. Gak apa-apa ya, sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Yang ridho. Saya kalau ada jemaah tidak ridho dengan saya duduk di sini, maka zalim saya sebetulnya. Ridho? Ya, dia mah cito bu, sanes ridho. Semua nih bu, atuh. Numpang kasir nate ya, cenah. Baik, kita lanjut. Bagaimana kita pelajari Al-Quran? Cikumaha. Iya dipajang aja, dibuka halaman 100 yang ada ayat kursinya, supaya setan teh kalau lihat itu pada lari. Itu ya. Baik. Pertama baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gimana? Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu. Gitu ya. Dalam menciptakan gitu. Baca. Makanya pertama mempelajari Al-Quran itu dengan baca, besti. Ketika kita tidak membaca Al-Quran, bagaimana kalau kita langsung mempelajari tafsir? Tidak nyambung. Nama ayat Al-Quran apa? Nama Al-Quran, surah dalam Al-Quran saja tidak tahu. Dalam tafsir, misalnya tafsir Ibnu Katsir sebutkan tafsir surah Al-Maun. Al-Maun itu namanya surat keseberapa? Di mana itu ayatnya aja? Nomor seberapa? Makanya sebelum kita pelajari tafsirnya, baca dulu Al-Qur'annya. Mushafnya pelajari dulu, gitu ya. Baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Baca Al-Qur'an.
Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya. Baca Al-Qur'an dengan tartil gitu. Ada yang baca Al-Qur'an itu baca Bismillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin. Apa yang didapat dari situ kira-kira? Tidak ada kecuali rasa capek. So kalau Bapak Ibu baca Al-Qur'an dengan model seperti itu, capek nggak kira-kira? Baca Al-Qur'an. Pertama baca Al-Qur'an harus gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak seperti itu. Baca dengan makharajil huruf yang tepat. Makanya guru kita kan selalu mengajarkan Ustaz Dedi ini. Bacanya tuh kurang panjang tuh. Ada alif di situ. Innallaha dengan inallaha beda. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi baca ihdinas siratal mustaqim. Berbeda. Ada lagi bacanya ihdinas siratal. Nah, keliru. Makanya baca, pelajari juga hukum-hukumnya. Kemudian irama tadi Masya Allah. Tadi udah dibacakan iramanya ya. Ada yang tadi baca jiraka ya. Kemudian irama itu berupa bermacam-macam. Mungkin kita sudah tahu sebagian. Ada jiharka, bayati, ros, hijaz, soba, nahawan, dan seterusnya. Shika gitu ya. Ada juga yang baca irama kurdi ya, seperti siapa yang terkenal di Bandung teh, Hananataki. Kemudian ada Muzammil, Hasballah gitu. Pelajari itu. Kayaknya Allah sudah jamin satu saja huruf dibaca ada berapa di situ pahala? 7.000 sama 10. Banyak kan 7.000 macam. Tapi memang ada kalanya kita bakal dilipat gandakan di bulan seperti Ramadan gitu ya. Ya makanya dekat terus dengan Al-Qur'an gitu. Pelajari, baca. Kemudian yang kedua apa Ustaz? Terakhir. Kedua adalah pelajari tafsirnya. Ada ayat-ayat itu yang tidak bisa kita cerna dengan kepala kita. Kepala kita itu nggak sanggup menyeimbangkan dengan perkataan Allah dalam Al-Quran. Kalam Allah nggak sanggup, makanya kita perlu tafsir. Tafsir ini datangnya dari mana? Dari kitab-kitab. Kitab-kitab itu dari mana? Datangnya dari orang yang soleh, ditulis oleh orang-orang soleh. Maka pelajari gitu ya. Baik, tafsir di situ kita sudah pelajari. Harus pelajari. Baca hukumnya bagaimana, ada iramanya. Kemudian yang kedua tafsir. Baik, jemaah sekalian, kiranya itu saja sebagai pengantar. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Kurang dan lebihnya maka kami serahkan kembali kepada pengatur acara, dan kurang lebih begitu saja ya. Ridho semuanya? Ridho, insyaallah. Fadal.